semuanya, selamat siang. Kami ini dalam perjalanan menuju ke Ende untuk mengikuti acara syukuran 25 tahun hidup membiara Pater Koma. Dan dalam perjalanan ke Ende kami mampir sebentar di KPA Santo Paulus Mataloko. Jadi KPA ini adalah salah satu lembaga seminari milik Ordo Karmel, mendidik calon imam yang banyak juga menyumbangkan calon untuk kongregasi redemptoris. Jadi ini terletak di Mataloko, Bajawa, Kabupaten Ngada. Jadi saya mau melalui video ini, saya mau mengantar teman-teman untuk melihat kompleks KPA ini. Oke, ini tampilan luarnya seperti itu. Jadi di sana ada SMA Thomas Mataloko. Kali ini tampilan KPA-nya. Ini di persis di jalan umum seperti itu. Ini jalan desa lah. Lalu ini tampilan depannya. Saya juga dulu ini KPA di sini, tapi waktu itu bangunannya masih gedek semuanya. Pada umumnya seluruh bangunan di sini masih berdindingkan gedek. Sekarang sudah hampir semuanya permanen seperti itu. Ini pendopo tamunya ya, seperti itu. Ini oke. Jadi dia KPA ini dia persegi 4 seperti itu. Ini tampilan dalam dari KPA Santo Paulus Mataloko. Ini di sana itu kamar tidur, ruang staf. Ini kantor atau ruang komputer, lalu ruang kelas, kapela, kamar makan, dan ruang tamu untuk para imam seperti itu. Ya, ini karena Bunda Karmel, karena ini milik Ordo Karmel, dikelola oleh Ordo Karmel seperti itu teman-teman. Oke, ya saya coba antar teman-teman untuk melihat KPA. Sekali lagi dulu ini waktu saya masih KPA di sini, seluruh bangunan ini berdindingkan gedek bambu. Tapi sekarang hampir semuanya sudah permanen. Ini berkat bantuan dari para donatur yang memperhatikan pendidikan calon imam, juga saya kira pemerintah daerah setempat di sini, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Ngada, betul-betul juga mensupport, dan tentu saja Ordo Karmel. Seperti itu, mari kita lihat tampilan dari KPA Santo Paulus Mataloko. Sekali lagi ini dikelola oleh Ordo Karmel. Dulu waktu saya masih di sini, ini kantor. Jadi sekarang dia sudah menjadi ruang komputer atau computer room seperti itu. Lalu di sini dulu itu perpustakaan kami. Sekarang saya kira sudah berubah menjadi ruang kelas. Ini ruang kelasnya. Let's see, ada dikunci. Oke. Ruang kelasnya tidak digunakan, anak-anak sedang libur sekarang. Ini kapela. Sejak dulu ini memang kapela. Ini sakristinya. Lalu ini tampilan dalam dari KPA Santo Paulus Mataloko. Jadi siswa-siswi biasanya duduknya di dingklik yang sudah disiapkan. Dan ini benar-benar teduh syadu untuk berdoa di sini, karena didukung oleh cuaca atau udara Mataloko yang sejuk, membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ini tampilan kapelanya, tampilan dalam dari kapela KPA Santo Paulus Mataloko. Seperti itu. Oke, mari kita lihat ruangan yang lain. Ya, ini memang udara Mataloko yang sejuk, dingin, membuat tumbuhan tanaman di sini hijau sepanjang tahun. Ini asik, ala-ala Eropa ini. Ini tampilan dari KPA Santo Paulus Mataloko. Bagus dari sini, keren. Oke, lalu ini adalah aula. Ini aula sekalian kamar makan para siswa KPA. Ya, ini panggung untuk penampilan untuk acara-acara dalam lingkup KPA situ. Lalu ini kamar makan
kursinya dirapikan karena bertepatan dengan sudah selesainya tahun ajaran. Jadi anak-anak sudah libur. Ini kamar makan staff, siswa semuanya, siswa KPA semuanya makan di sini, makan bersama. Lalu di belakang itu ada dapur KPA. Ini mereka juga kadang-kadang usaha ayam, usaha babi, tanaman halia untuk betul-betul mendukung KPA seperti itu. Mendukung untuk berkontribusi terhadap KPA, karena dari situlah mereka bisa bertahan. Selain dari tentu saja donasi dari siswa KPA itu sendiri, donatur dari Ordo Karmel dan lain sebagainya. Ada usaha-usaha juga menunjang ekonomi. Hal ini tampilan lain atau sisi lain. Ayo bruder, ini Patrisius bertiba mereka. Ya, ini kamar mandinya masih dalam tahap perbaikan. Ini lagi direhab. Dulu pendek satu ruangan aja, sekarang ini mau dibangun 2 ruang, kamar mandi, lalu di atasnya lantai 2 itu untuk tempat jemuran. Bagus. Ini Patrisius bersama rombongan baru tiba. Sopir sudah ada? Keren toh Patrisius? Bagaimana? Mantap. Kesan pertama sampai di KPA, ini pertama kali? Ya, ini baru perdana buat saya dan sangat menakjubkan. Demikian pun kan saya baru pertama kali ke daerah Matoloko ini. Tadi sempat ke beberapa tempat lain, biara-biara tua dengan desain-desain Eropa ya, seperti ini ya. Ini dulu Patrisius, ini dulu gede semua loh. Ini nih, yang dulu yang permanen hanya bagian ini, ruangan ini untuk staff, ini masih tetap. Semua ini gede. Saya waktu masih KPA di sini semua gede, hanya sekarang dibangun satu-satu, waktu ini jadi keren. Kapelanya di sana, ruang kelas, ini aula sekalian kamar makan, lalu di atas kamar tamu seperti itu. Lalu kamar mandi mereka berperbaiki. Tadi si Ferry kan kayak kepatut, dia pinjam orang tua untuk supir. Oh, oke. Tukar begitu? Mereka berdua. Oke, baik, sip. Oke, itu sedikit tampilan dari KPA Santo Paulus Matoloko. Lalu ada beberapa kamar tidur. Unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. Sehingga ini bisa menampung kurang lebih 70-an siswa. Jadi cukup banyak seperti itu. Dan ya, saya tidak tahu, mungkin dan saya akan bertanya kepada Pak Rektor. Saya kira ada banyak siswa atau KPA juga yang siswa KPA yang terus berminat untuk bergabung di KPA ini. Jadi KPA ini teman-teman sekali lagi dikhususkan untuk siswa non seminari, dalam artian mereka yang berasal dari SMA swasta atau SMA negeri. Jadi sebelum mulai masuk bergabung di satu ordo atau kongregasi, mereka harus masuk ke KPA kursus itu, kelas persiapan atas, kursus persiapan atas, seperti itu, untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang diwajibkan dipelajari di seminari, tetapi kita tidak dapatkan di sekolah menengah atas, sekolah umum atau sekolah negeri, seperti liturgi, kitab suci, musik, bahasa Latin, perjanjian lama, sejarah gereja dan lain sebagainya seperti itu. Itu semua akan kita dapatkan di KPA sini, sehingga nanti ketika kita masuk ke postulan atau novisiat, kita bisa level kita yang dari SMA luar tadi itu bisa sama dengan teman-teman dari seminari seperti itu. Jadi di sini kita dipersiapkan untuk mempelajari hal-hal yang kita tidak dapatkan di SMA swasta atau SMA umum atau SMA negeri, yang diwajibkan untuk didapatkan di seminari, kita pelajari itu di sini semua seperti itu teman-teman. Jadi ini salah satu KPA Matoloko. Dan sekarang, dulu biasanya Redemptoris juga kirim calon ke sini, tapi sekarang sejak kita juga membuka KPA di Weta Bula di Kalimbunga Bangka, KPA Evansiatik. Jadi kita KPA, calon-calon Redemptoris biasanya melanjutkan pendidikan di KPA kita sendiri di KPA Evansiatik. Tapi puji syukur para staf dari sini juga tetap mendorong calon-calon mereka atau siswa mereka dari KPA ini untuk bergabung dengan Redemptoris, sehingga hampir pasti setiap tahun selalu ada calon dari KPA Matoloko, Santo Paulus Matoloko yang bergabung dengan Ordo Redemptoris. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ordo Karmel yang senantiasa juga mendukung atau
memotivasi, mendorong calon-calon untuk bergabung bersama kami di Redemptoris, ya, terutama para staf di sini. Tentu saja. Sekali lagi terima kasih, ini sumbangan yang luar biasa bagi kami di Redemptoris. Kami tidak mampu membalas semua kebaikan kalian, dan saya kira kita saling mendoakan, dan saya percaya Tuhan membukakan jalan untuk setiap usaha, untuk setiap misi kita. Seperti itu teman-teman. Ini ya, itu sedikit cerita dari KPA. Jadi sekali lagi KPA ini milik Ordo Karmel, seperti itu, oke.